Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Roni untuk mata kuliah Fisika Dasar 1 dengan topik bahasan latihan soal terkait dengan hukum Newton 1, 2, maupun 3. Kemarin sudah saya jelaskan ya, beberapa hal ya terkait dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Kemudian kenapa benda itu bisa bergerak? Tentunya hal tersebut dikarenakan ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, baik didorong maupun ditarik. Nah, gaya itu macamnya ada yang disebut dengan gaya tarik ya, kemudian atau dorong ya, kemudian ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek, dan mungkin ada juga gaya sentripetal. Tapi untuk gaya sentripetal kita pada semester antara ini tidak kita bahas. Baiklah, kita menuju ke latihan soal yang pertama, yaitu saya bacakan soalnya. Sebuah kotak bermasa 60 kg bergerak secara horizontal, bergerak secara horizontal karena dipengaruhi gaya sebesar 140 Newton. Kotak tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Berapakah berapakah besar koefisien gesekan antara lantai dan kontak ya. Misalkan pada soal nomor 1 ini kalau Pak Roni gambarkan mungkin seperti ini ya. Jadi ini ya. Kemudian di sini ada bendanya ya. Benda kotaknya ya. Nah, kemudian masanya 60. Nah, ini berarti ada gaya yang bekerja, yaitu massa benda kalikan dengan gravitasi, yaitu 60 kali 10, berarti 600 Newton. Ya, kemudian ada gaya ya. Gayanya itu mungkin kita asumsikan karena di situ tidak ada ya, kita asumsikan digerakkan oleh gaya ya sebesar F ya, sebesar F. F-nya itu adalah berapa? F-nya itu 140 Newton. Ya, itu. Nah, kemudian karena sudah bergerak walaupun kecepatannya konstan, ya, ini sudah bergerak berarti ada gaya yang melawan pergerakan benda. Ini bergeraknya ke sana ya, yaitu V. Ya, V-nya konstan, jadi tidak memiliki A, ya, atau percepatan. Nah, ini ada Fg. Ya. Nah, karena benda ini sudah bergerak, ya, namun tidak memiliki percepatan, maka kemarin sudah saya sampaikan harus diselesaikan dengan hukum Newton yang keberapa? Dengan hukum Newton yang pertama. Ya, karena sama dengan 0 pasti ya. Kalau enggak ya dibuktikan aja dengan hukum Newton yang kedua enggak apa-apa. Tapi hanya kan 0 ya. Kita coba buktikan ya. Yang ke kanan berarti F ya dikurangi Fg ya sama dengan M kali A. Hanya kan 0. Berarti F min. Fg-nya berapa? Fg-nya adalah nu ya, kinetis ya, karena sudah bergerak ya, dikalikan dengan M ya, sama dengan 0. Nah, berarti nu K
sama dengan F per N. Nah, E-nya berapa? E-nya, ya ini ada gaya normal ke atas. Ya, ya ini ada gaya normal ke atas. Nah, kalau FY itu kan memang tidak bergerak naik dan tidak bergerak turun, maka diselesaikan hukum Newton yang pertama. Berarti sigma FY sama dengan 0. Ya kan? Nah, berarti apa yang ke atas? N minus W sama dengan 0. Maka N sama dengan W, yaitu sama dengan 600. Ya, maka juga tinggal dimasukkan saja. F-nya adalah 140 dibagi 600. Ini coret berarti 14 dibagi 60. Coba saya pakai kalkulator, berapa ketemunya? Ya, silakan mahasiswa ikut menghitung. Ketemunya adalah 14 dibagi 60. Ya, ketemunya di sini adalah koefisien geseknya 0,233 terus ya kita ini. Satuannya apa yuk? Satuannya adalah tidak memiliki satuan. Ya, itu jawaban yang pertama. Oke, ada yang mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua bagaimana? Ayo silakan ya. Ada yang mau mencoba? Monggo. Ya, soal yang kedua. Nah, saya bacakan. Sebuah kotak meluncur sepanjang lantai horizontal dengan kelajuan atau kecepatan 2 meter per sekon. Kotak itu berhenti setelah meluncur sejauh 1,4 meter. Tentukanlah besar koefisien gesek kinetik yang dialami kotak tersebut. Oke? Ya, saya jelaskan untuk soal yang nomor 2. Saya ulangi, sebuah kotak meluncur sepanjang lantai horizontal dengan kecepatannya 2,5, kemudian bergerak sejauh 1,4. Oke, ya. Ya. Oke, ya. Ya. Oke, ya saya gambarkan ya. Ini ya. Ini ada kotak ya. Nah, kemudian ini berarti ada gaya berat ya. W, ada gaya normal ke atas ya. Kemudian ada gaya gesek ya karena sudah bergerak. Kemudian ini gerakannya adalah ke sana ya. Semakin lama semakin pelan ya. Nih. Semakin lama semakin pelan ya. Ya, ini jaraknya dari sini ke sini adalah 1,4 meter ya. 1,4 meter. Kemudian ini bergerak ke sana dengan kecepatan awal yaitu 2,5. Nah, yang ditanyakan koefisien geseknya itu berapa sih? Newtonnya berapa? Ya. Silakan. Ada yang mau mencoba? Monggo. Kalau mau mencoba, kalau enggak, ya saya lanjutkan. Ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, maka proses atau peristiwa ini yang sumbu Y menggunakan hukum Newton yang pertama. Kenapa? Karena dia itu tidak bergerak ya, ke atas maupun ke bawah. Maka dari situ sudah kelihatan bahwa N sama dengan W. Ya, itu sama dengan M kali
G. Nah, itu. Kemudian yang berikutnya, ya. Nah, ini ada dua hal. Jadi ada peristiwa GLBB, Anda masih ingat GLBB? GLBB itu rumusnya adalah PT V0 plus A kali T. Nah, VT-nya adalah 0. Jadi VT di sini kan 0. Ya. Jadi sampai berhenti. Sama dengan 2,5 plus A. Ya. Kalikan. Ya. Selama berapa detik tadi? Kalikan dengan T ya, soalnya. Kalikan dengan T. Nah, gini. Tadi coba ya ini ya. Oke, jadi itu ya. A-nya itu pasti akan ketemu negatif ya. Oke. Nah, itu ya. Atau kita bisa menyelesaikan dengan rumus yang berikutnya. PT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kali S. Ya. VT kuadrat adalah 0, V0 kuadratnya adalah 1,4 kuadratkan, tambah 2, ya, tambah A, S-nya berapa? S-nya adalah 1,4. Mohon maaf, V0-nya adalah 2,5 ya. Mohon maaf ya. 2,5 dikuadratkan ya. Kita pakai kalkulator coba ya. 2,5 dikuadratkan ya. 2,5 dikali 2,5 sama dengan berarti pindah ya. Minus ya. A sama dengan minus 6,25 ya dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya. Ya. Dibagi 1,4 ya. Ya, dibagi ini 2,8. Maka ketemunya adalah 2,23 meter per sekon kuadrat. Nah, kira-kira ini. Ya, minus ya, tapi minus. Ya, minus ini. Kemudian ya, setelah itu bagaimana? Setelah ketemu harga A-nya ya 2,23 ya. Kemudian kan masuk ke sini nih. Ya. Yaitu sigma Fx ya. Sigma Fx sama dengan M kali A. Ya. A-nya kan sudah diketahui ya. M-nya M ini minus 2,23. Fx-nya kemana? Fx-nya itu adalah apa? Fx-nya itu tidak ada ya, yang ke sana tidak ada, tidak diketahui, maka yang melawan adalah ini, min Fg. Berarti min Fg adalah min mu K kali N. Atau min mu K. F-nya kan soalnya nggak ada nih ke sana. Yang diketahui adalah ini. Yang ini F ya. Jadi ini M kali G kali M kali minus 2,23. Maka ini coret, maka minusnya juga coret, kita coret, maka harga mu G sama dengan 2,23 dibagi G, adalah kita asumsikan 10, maka ketemunya 2,23. Ya, nah, jadi kira-kira itu ada yang mau disampaikan. 2 soal, latihan soal sudah kita kerjakan. Kita istirahat dulu supaya tidak semaneng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.